Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mujtaba la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal qurama wal fudala al ulama al aizza, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Kiai Haji Ahmad Mutamakin Rifai, yang kami hormati segenap Bani Rifai Basuni, yang kami hormati pengurus pondok, pengurus madrasah, dan juga segenap santri yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam termasuk pada malam hari ini adalah ketepatan dengan Isra Mi'raj. Tapi insya Allah saya tidak membahas masalah Isra Mi'rajnya. Dan juga insya Allah saya nggak membahas barang-barang yang ampuh seperti Gus Taufik tadi. Sebab di sini banyak yang ampuh. Gus Fahrudin, Gus Taufik banyak yang ngampuh. Tapi saya akan membahas satu sebab Rasulullah Isra. Kenapa Rasulullah diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan ke langit? Itu adalah tabsyirah. Tabsyirah itu membawa satu untuk menghilangkan daripada kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal wafat paman dan istri yang tercinta yang mendampingi beliau. Maka dari itu Rasulullah dicoba dengan dua cobaan, paman yang senantiasa membela, istri yang senantiasa mendampingi, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kesusahan itu Rasulullah diisra mi'rajkan, diangkat ke langit. Jadi diisrokan pada malam hari, satu malam yang berhak untuk bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selain kanjeng Nabi tidak ada. Nabi Musa mawon, Nabi Musa saja wa kallamallahu Musa taklima, bukan dimi'rajkan. Karena mi'raj itu satu-satunya makhluk Allah yang dimi'rajkan ke langit, ruhan wa jasadan, itu cuma kanjeng Nabi. Ada satu keterangan Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu beliau dimi'rajkan tapi dalam keadaan mimpi, bukan ruhan wa jasadan.
Nggih. Kalau ruhan wa jasadan urija, ini adalah ruhan wa jasadan. Itu adalah sebagai mukjizatnya Rasulullah, satu-satunya makhluk yang berhak untuk menghadap Allah di Sidratil Muntaha itu hanya Kanjeng Nabi. Saya mengambil satu hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat. Kanjeng Nabi menerima perintah sholat karena sholat kenapa? Perintah puasa, perintah zakat, perintah-perintah yang lain itu tidak menghadap kepada Allah langsung, tapi melalui malaikat Jibril lewat wahyu. Kenapa hanya sholat saja yang diperintah langsung diangkat menerima perintah sholat itu langsung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala muwajjah dengan Rasulullah. Ya karena satu, di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Antara fahsya dengan munkar. Ya. Lah sholat ini adalah sebagai satu pedoman hidup umatnya Rasulullah. Oke. Pedoman hidup umat Rasulullah ini adalah sholat. Makanya kenapa orang sholatnya baik, dasar ilmu. Idza saluhat saluha kullu amalin wa idza fasadat fasada kullu amalin. Sholat itu kalau baik, masalah diterima atau tidak diterima itu adalah haknya Allah. Tapi ketentuan sholat itu harus dijalankan sepenuhnya. Dalam bahasa kitab kenapa kok memakai kata-kata yatakhosya'u, bukan yahsya'u, yatakhosya'u. Karena kita disuruh berusaha untuk sekhusyuk mungkin, berusaha untuk mengingat Allah semaksimalnya. Maka sholat ini adalah satu perintah Allah, satu perintah Allah yang paling dominan di dalam kehidupan umatnya Rasulullah. Nah dari sholat ini maka semua akan menjadi ringan, dengan sholat ini akan semua menjadi baik. Baik bagaimana? Baik antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Baik vertikal maupun horizontal. Sholat ini akan membawa suatu dampak. Orang ini tidak akan melakukan fahsya dan munkar. Dan ketika orang ini melakukan satu perkara yang tidak baik, fahsya atau munkar. Fahsya itu berhubungan dengan individual, kalau munkar berhubungan dengan mayoritas, komunitas. Maka fahsya ini termasuk kenapa? Orang sholat tiap hari tapi masih melanggar aturan. Santri sholatnya tiap hari, tapi kenapa kok masih ada yang pacaran? Santri sholatnya tiap hari, tapi kenapa kok masih ada yang tidak taat kepada orang tua? Makanya itu apa yang ada, apa yang salah dengan sholatnya? Banyak hal yang perlu kita pelajari. Saya ada ada santri, Masya Allah, niku teman baik saya. Dia tidak pernah bisa untuk menjadi baik
ketika di pondok karena beberapa sebab. Saya nggak bisa. Makanya dari banyak sebab yang terjadi, dari banyak sebab yang dilakukan, ini banyak mempengaruhi daripada ibadah seseorang. Contoh, sampean ngaji, santri semua ngaji, santri semua sholat, santri semua jamaah. Tapi kalau bagian daripada hablum minan nasnya tidak diperbaiki, maka tidak akan pernah bisa untuk menjadi baik. Nah, itu yang disebut dandani muamalah. Muamalah itu tidak hanya dagang, tapi muamalah ini memperbaiki muamalah antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama makhluknya Allah. Lah kenapa sholat kok sampai mempengaruhi pengaruh yang begitu besar? Seringkali guru saya ketika beliau habis sholat jamaah, seringkali saya itu mendengarkan beliau niku mau itu. Makanya malam ini kalau mboten mau itu, ndak mboten, kalau ndak mau itu nggih. Saya tidak mau itu, tapi menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru saya. Beliau ini sering kali pesan kepada santrinya satu. Insya Allah Gus Fahrudin, Gus Taufik semua ini insya Allah tahu Gus Fakih. Wa min asbabil futuh as-sholatul jamaah wa qiraatul Quran. Sering kali. Dan itu membawa kepada keilmuan yang manfaat, sampai beliau datang dari manapun, tindak kemanapun, datang di dalam waktunya ngimami, langsung wudhu, langsung berangkat ke musola ngimami. Masya Allah. Tamunya siapapun, kadang-kadang beliau ini lewat belakang. Saya tahu sendiri nih. Di dalam banyak tamu, sekedap tinggal masuk. Beliau lewat belakang ngimami santri. Lewat belakang, habis itu kembali ke dalam lagi lewat belakang. Tamunya ndak tahu kalau beliau ngimami. Masya Allah. Karena nopo? Saking istiqomahnya beliau untuk tidak meninggalkan sholat jamaah. Makanya sholat jamaah itu jangan dikira beliau-beliau sing biasanya tukang obrak-obrak seperti Gus Taufik ini, Gus Fahrudin obrak-obrak, apalagi ketika subuh. Bukan berarti beliau-beliau ini tidak apa kepada santri, dijaga supaya santri mau untuk sholat jamaah. Allah yarham al-maghfurlah. Abuya Muhammad Ja'far Shadiq ini pernah dawuh tenggulo. Dawuhnya beliau itu cuma begini tok. Wong iku kepingin uripe enak, golek ono koncine. Beliau begitu. Wong lek oleh koncine buka supermarket, sembuh warang ono neng jerone supermarket. Tapi kalau kita tidak tahu kuncinya, bagaimana mau masuk? Ternyata kuncinya apa? Ojo tinggal sholat jamaah ya, lah iso. Semaksimal mungkin, walaupun dengan seorang istri, atau sampean belum nikah, jangan pernah tinggalkan jamaah di rumah. Karena kenapa dawuh-dawuhnya beliau-beliau, termasuk Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Makhlus, beliau mesti itu yang disampaikan. Wa min asbabil futuh as-sholatul jamaah wa qiraatil Quran. Santri le angel ngajine, ini tafsiran saya nggih. Santri le angel ngajine, ojo tinggal sholat jamaah, ojo tinggal membaca Quran setelah sholat jamaah. Makanya kenapa banyak dari beliau-beliau itu yang berpesan,
Akhirnya apa? Ada runtutannya. Termasuk Al-Maghfur laha Ibu Nyai Asma Siddiq, garwane Al-Maghfur lagi Romo Kiai Haji Ahmad Rifai Basuni. Beliau ketika saya pertama berangkat untuk ke pesantren, itu yang dipesankan beliau itu cuma satu awal, nak dalem ojo sampai ora duwe wudu. Bahasa kitabnya mudawamatu alal wudu, ojo sampai batal wudu ya. Kate ngaji, kate sekolah, kate budal, kate lungo, ojo sampai ora duwe wudu. Dan alhamdulillah itu yang saya pegang sampai hari ini. Lek iso ojo sampai gak duwe wudu, tidak punya wudu. Itu juga akan mendukung kepada ilmu. Futuh itu bukan hanya futuh itu bukan hanya lewat lewat doa, tidak hanya lewat itu. Tapi sampean kepingin dibuka hatinya, dibuka ilmunya, dibuka rizkinya, dibuka keluarganya. Makanya doa anak yang dalam kondisi fisabilillah insya Allah mustajabah. Makanya doakan orang tua di rumah ketika habis sholat. Termasuk apa? Kunci semua itu ada di dalam sholat. Doa yang tidak ditolak oleh Allah pun ba'da sholatil maktubah. Sama setelah sholat doakan orang tua. Makanya kenapa tadi ketika anak, apa yang salah dengan sholatnya? Ketika seorang anak ini ada di pesantren tapi tidak membawa kebaikan di dalam kehidupannya, apa yang salah dengan ilmunya? Apa yang salah dengan sholatnya? Ini kok adalah bagian daripada Rasulullah di-mi'rajkan ke langit. Dan karena itu santri ini adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan daripada Rasulullah. Kenapa? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahasanya yurid, aroda yuridu. Kenapa mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin? Orang yang masuk pesantren ini berarti oleh Allah akan dijadikan menjadi orang yang baik. Yufaqihu fiddinnya itu. Sisanya berarti anak setelah diberi hidayah, maka anak itu sisanya adalah dijaga, ikhtiar, jangan sampai sisanya diserahkan kepada manusianya. Ketika semua itu diserahkan kepada manusianya, maka di situ ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang soleh, ada yang masih menuju ke arah soleh. Makanya banyak dari situ. Dan saya yakin semua santri ketika semua mempunyai satu niat yang baik, mempunyai niat yang tulus, mempunyai niat untuk mencari ilmu, maka dengan adanya itu maka santri masih bertujuan dan berharap untuk menjadi orang-orang yang soleh. Sebab mereka semua santri ini adalah yang akan meneruskan perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari manapun, dari daerah manapun, dari suku apapun, semua ketika itu terjadi untuk menjadi pesantren, maka semua akan menjadi baik di dalam kehidupannya,
baik di dalam kemasyarakatannya, baik di dalam individual maupun perilaku dan akhlak-akhlaknya. Maka dari itu santri banyak sekali yang perlu untuk diistiqomai. Makanya saya ada satu, Masya Allah, ini saya mencoba untuk menyontoh beliau, tapi memang berat, berat. Nopo? Abahe umi kulo. Abahe umi kulo ini tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Lek umi ketika tidak sholat mesti burune pembantunya yang diajak sholat jamaah. Tidak pernah satu kali pun beliau untuk meninggalkan sholat jamaah. Makanya dari situ Masya Allah, baik akhir beliau pun wafatnya setelah sholat jamaah. Nanti habis sholat maghrib, assalamualaikum, istighfar, langsung wafat. Itu barokahnya sholat jamaah. Sama seperti apa di dalam Riyadhus Shalihin, ada nopo, tujuannya adalah untuk tarbiyah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarbiyah bagaimana? Malaikat Jibril turun tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, kapan hari kiamat itu? Ketika beliau ditanya seperti itu, akhirnya apa? Ma'adattalaha, apa yang mau kamu persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Wa ma'adatu min kasratis sholati wala shaumi wala shadaqat walakinni uhibbullaha wa rasulah. Saya enggak ada persiapan sholat, puasa, zakat, tapi saya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dawuhnya apa? Anta ma'aman ahab. Dari situ al-hadis al-kamakol, dari situ bisa diambil satu kesimpulan. Sehari-hari apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, maka besok kita akan dikumpulkan sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan kita. Banyak sekali kiai-kiai sepuh, makanya mohon maaf jadi yang kita nopo kulon ini hanya ngapunten, hanya kiai sepuh yang bisa untuk menjadi panutan kita semua. Beliau-beliau ini jalannya sudah jelas. Ngapunten, Allah yarham al-maghfurlah muassis hadal ma'had, Romo Kiai Haji Ahmad Rifai Basuni. Bagaimana beliau ini adalah sepanjang mencari ilmu tidak pernah merasakan kemewahan, kenyamanan, tidak pernah. Makanya apa Allah yarham niku pernah dawuh teng kula, kok nambe aku gak ono apa-apane, bahasane ngono. Sing duwe tirakat duduk kon duduk aku. Napa? Karena beliau pun pertama kali santri sakniki paling enak, ya. Apa? Kiriman telat, wong tuane gak ngirim, mulai pamit. Apa? Mendet sangu kali syarat jadi mendet sangu jadi ini gak terima, ngerasakan kayak dulu santri sakniki paling enak, sangu kasur, sangu selimut. Ngerasakno zaman saya dulu, kulo itu paling tidak berani dulu ketika uang habis minta ke abah Allah yarham, nggak berani, betul Wak, nggak berani, betul. Mohon maaf sempat pertama mondok dikasih uang 80.000, gila.
cukup saulan cekap. Bulan depan dicoba anak ini kuat enggak. Iya, anak jadi anak kayak coba-cobaan gitu. Anak kayak coba-cobaan. Bulan depan tidak 80.000, 60.000, cukup cekap, siasati. Begitu habis kiriman, membayar kos sebulan makan 2 kali 15.000, sisanya los wis. Tapi masih duit entek tetap mangan. Yeah. Itu cerita. Kenapa? Tapi beliau Allah yarham al-maghfur lah. Mohon maaf. Berangkat ke pondok pun bahasa ini dititipkan orang yang jual es. Dikasih bekal nasi, ambil iwak klotok. Sak wakul berangkat ke pondok Lirap. Habis dari Lirap Kasingan Rembang, habis Kasingan Rembang Joso, habis Joso ngaji mondoknya di Joso Darul Ulum, ngaji hadisnya ke Mbah Hasim, tabarukan ke Lirboyo, terus kembali ke Joso. Tapi orang-orang dulu ketika di pondok nih, bedanya orang dulu dengan orang sekarang ini adalah satu, ketaatan seorang santri kepada kiai. Orang zaman dulu itu taatnya luar biasa sekali. Tapi ya memang ala muddatil hayat, semua itu akan hidup pada generasinya. Sampai sekarang seumpama Allah yarham al-maghfurlah Romo Yerifai masih ada pengasuh sampean, nggak kuat sampean, nggak kuat. Karena apa? Masa-masa dulu dengan hari ini beda. Santri pamit dilarang ngotot, ring kesono pisan kelambimu ora usah balik. Jadi sampai beli. Kenapa? Karena di situ kenapa? Yaitu tadi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga semua lewat orang tua. Orang tua ada 3. Yang pertama adalah orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan istri kita, dan guru yang mengajar kita adalah wa huwa afdalu minhuma. Dari situ semua bekal kita untuk menjalani satu kehidupan. Makanya pumpung masih ada di pondok, pumpung masih ada di pesantren, perbaiki semua. Walaupun tadi sudah disampaikan ada beberapa yang nakis, tapi bukan berarti itu terus menjadikan satu adat istiadat. Jangan. Pumpung zaman masih di pondok, pernah salah satu guru saya itu bertanya kepada saya, enakan ke pondok apa enakan teng omah? Jadi kalau saya jawab, coan teng pondok ya. Saya jawab begitu. Nopo kok enak nang pondok? Teng pondok mboten nate kerja tapi angsal bayaran ya itu. Beliau ketawa aja. Teng pondok mboten nate kerja ya tapi angsal bayaran. Begitu enak hidup di pondok. Enak hidup di pondok. Saman pikirannya belum terpecah menjadi beberapa bagian. Pumpung ada di pondok, perbaiki sholatnya, perbaiki ngajinya, perbaiki supaya apa? Saman menjadi seorang santri yang bermanfaat besok di dalam lingkungan masyarakat. Itu yang dibutuhkan. Sebab hari ini adalah hari di mana moral banyak yang sudah hilang. Syaraful hayati la bin nasabi wala bil hasabi wa innama syaraful hayati bil ilmi wal amali. Kemuliaan hidup itu tidak dari keturunan dan pangkat atau derajat,
Tapi kemuliaan itu adalah dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah di situ zaman sebagai santri perjuangkan bahwasanya akhlaknya seorang santri, perbaikannya seorang santri ini adalah bisa membawa ke satu kemanfaatan besok ketika santri adalah pulang. Semua dzurriyyah insya Allah tidak bisa apa-apa kecuali satu mengajarkan ilmu, yang kedua adalah mendoakan. Selain itu maka semua itu ada di dalam wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita semua berdoa semoga semua santri menjadi santri yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mungkin sedikit itu saja, saya tidak mau itu, cuma sedikit mencuplik daripada apa yang disampaikan oleh beliau-beliau sebagai bekal kita untuk menjalani satu kehidupan yang lebih baik. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng beliau terima kasih diaturkan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Menuju acara yang terakhir, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mutamakin Rifai. Namun sebelum undur diri, hamparan kata maaf tertuang sebanyak buih di lautan, bila mana kami sebagai roda penggerak acara pada malam yang penuh barokah ini terdapat salah ucapan maupun perbuatan, semua itu hanya semata-mata karena kami layaknya insan yang tak luput dari kekhilafan. Dumateng beliau kami haturkan akhirul kalam. Wallahu rabbi nas'alu taufiqah li wa liman kana lana sadiqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بنية القبول ولا حضرة من محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته شاول الله إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ونخص خصوصا خاصة إلى مؤسس هذا المعهد كي أحمد رفاعي وأمين أسماء وكي محمد جعفر الصادق وكي أحمد سموشاري وجميع أصولهم وأصولهم وأهل سلسلتهم من شاول الله إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل رحمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من ينزلها
يدخلها وأنزلنا معه في قصرها وإنه أول ما ينزلها وارحمها يوم يشفع وللخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا في من مغافل عنك ولا قدر عنك سنة. اللهم لا تجعلنا في مجلس هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسلت به رداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا من القضاء وعلى الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى مسانا وعلى ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغول وإذا توفنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعلنا هذا الرسول الكريم لنا شفيعا ورزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هانية لا تدمع بعدها أبدا وسلنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسأل الفاتحة.